Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul Hoir anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Intan Parwati. Ibu akan menjelaskan materi kelas 12 bab 9 yang bertemakan rahmat Islam bagi Nusantara. Nah, masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia ini, para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Surya Negara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Pertama, ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat atau India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad 13 Masehi. Kedua, ada teori Mekah. Teori Mekah ini Islam dipercayai tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab sekitar abad 7 Masehi. Dan ketiga, ada teori Persia. Teori Persia ini Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad 13 Masehi. Baik teori Gujarat maupun Persia, nah keduanya sama-sama menetapkan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Nah, baik teori Gujarat maupun Persia, keduanya sama-sama menetapkan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Namun, teori Mekah menetapkan kedatangan Islam jauh sebelum itu, yaitu abad ke-7 Masehi, saat Rasulullah masih hidup. Secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara itu lebih awal, lebih penting untuk dibuktikan dengan jika bukti-bukti teori Mekah telah memadai dan ilmiah, maka teori lain yang menyatakan kedatangan sekitar abad ke-13 ini tidak perlu lagi dibuktikan. Oleh karena itu, uraian berikut terkait dengan beberapa bukti yang mendukung teori Mekah, yaitu sebagai berikut. Di antaranya, 1. Ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik pada abad ke-11 Masehi, yang berarti jauh sebelum itu sesudah terjadi penyebaran agama Islam, terutama di daerah pesisir Sumatera, karena yang menyebarkan Islam di Jawa adalah para mubalik dari Arab dan dari Pasai. Nah, yang kedua ada Hamka. Hamka menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera itu. Nah, ini sebabnya Hamka menulis bahwa penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia atau ke tanah air kita ini. Nah, Hamka juga menambahkan bahwa temuan ini telah diyakini kebenarannya oleh para pencatat sejarah dunia Islam di Princeton University di Amerika. Nah, ada strategi dakwah Islam di Nusantara. Kan dulu waktu zaman Nabi ya, zaman Nabi itu menyebarkan strategi dakwah Islam itu dengan cara sembunyi-sembunyi atau syir ya. Nah, dalam strategi dakwah Islam di Nusantara ini, dari pembahasan masuknya Islam ke Nusantara, dapat dipahami bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia terjadi secara periodik atau tidak sekaligus. Nah, jadi butuh proses, butuh perjuangan strategi dakwah ini masuk ke Nusantara kita ini. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai strategi penyebaran agama Islam dan media yang dipergunakan oleh para pedagang dan mubalik dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, yang pertama ada perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dapat dipergunakan dalam proses Islamisasi ini di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas
perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi ini. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa dan di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, bagian timur, dan timur Asia. Yang kedua ada perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi, terutama para wanita yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman, hanya karena dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Nah, jadi sebelum menikah ini harus diislamkan dulu. Ada ketiga, pendidikan. Selanjutnya, pendidikan. Proses islamisasi di Indonesia dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan lembaga-lembaga Islam lainnya. Yang keempat, tasawuf. Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses islamisasi di Indonesia ini adalah tasawuf. Tasawuf itu ilmu untuk menjernihkan akhlak, dohir maupun batin. Dan yang kelima ada kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dan yang keenam, politik. Melalui politik di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah itu. Berkembangnya dakwah Islam di Nusantara pada sebab masuknya agama Islam ke Nusantara sudah diketahui adanya beberapa teori. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, teori Mekah cukup meyakinkan untuk dipilih, yaitu bahwa agama Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-7 Masehi. Namun saat itu perkembangannya masih belum pesat dan meluas. Pada abad-abad selanjutnya, perkembangan Islam di Nusantara, tempat mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Nah, di sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai di Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya yang berdakwah dan berdagang. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk ke Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang, bangsa Arab, dan para mubalik dari Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh pada tahun 1478. Kemudian sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku seperti Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam, dan ulama mubalik dari Maluku. Selanjutnya, perkembangan Islam di Sulawesi pada abad ke-16. Nah, Islam telah masuk ke Sulawesi
yang dibawa oleh Dato Ribandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi ini adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara, sebagaimana daerah-daerah lain pada tahun 1540 agama Islam masuk ke Pulau Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Perkembangan Islam di Pulau Jawa, agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira sekitar abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir pantai utara Jawa Timur. Nah, tokoh yang terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran Islam dan pusat pengajaran, dan majelisnya itu beliau mengkader beberapa orang murid. Selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah pedalaman Pulau Jawa, sehingga perkembangan agama Islam berkembang dengan pesat. Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.